pujian penyembahan singkat. Dan nanti setelah itu Ibu Pendeta Evi Laksmi langsung akan menyampaikan sharing singkat pengantar perbincangan. Silakan, Rain. Mari sebelumnya kita menyanyikan pujian "Oh Betapa Dalamnya". Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hati. Kau perhatikan setiap waktu, oh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidup dipenuhi kemuliaan, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hati. Kau perhatikan setiap waktu, oh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan, hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami berkumpul dan kami hari ini mau memulai acara kami bincang santai bersama. Terima kasih Bapak, Engkau persiapkan kami Bapak, dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, pemurapi hamba-Mu yang akan mendengarkan firman, menyampaikan firman-Mu Bapak. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Pendeta Evi Laksmi. Shalom. Kita bincang santai aja ya. Sambil mungkin ada yang mau menanyakan nanti bisa di chat, bisa kita jawab ya. Tema kita adalah pasangan sepadan di dalam Tuhan. Ya, memang ini perbincangan khusus untuk kalangan Kristiani, tetapi tidak menutup kemungkinan setiap pasangan yang hendak menikah juga bisa belajar dari pasangan-pasangan Kristiani. Bagaimana seharusnya kita hidup untuk menghadapi masa depan kita, ya. Saya kasih satu ayat, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 9. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Ada orang-orang yang melajang sampai masa tua mereka tidak menikah. Ada orang-orang yang memutuskan demikian karena ingin mengabdikan dirinya kepada Yesus Kristus ataupun karena memilih hidup sendiri. Salahkah mereka? Nanti kita akan bahas ya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dari semula Tuhan menciptakan Adam dan Hawa supaya mereka saling bisa mengisi dalam kehidupan. Maka dari itu sang pengkhotbah berkata, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Ayat 10, karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara bisa meneruskannya.
ayat-ayat ini bisa dibaca nanti ya. Tetapi saya lebih fokuskan ke ayat 9 saja. Di mana dikatakan demikian. Berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ada upah dan ada jerih payah. Nah, ini kita perlu perbincangkan ya. Karena apa? Kalau kita memutuskan untuk menikah, tentu tidak mudah itu ya. Ada banyak pandangan-pandangan atau ada banyak cita-cita dari kedua calon mempelai. Tentunya wanita kepengen atau membayangkan kehidupan yang akan dijalani itu mungkin seperti dongeng Cinderella ya. Mendapatkan pangeran yang tampan, pangeran pewaris kerajaan, kemudian pertemuannya itu sungguh luar biasa ya, kemudian menikah dan bla bla bla, punya anak dan ditutup dengan happily ever after, artinya apa, senantiasa berbahagia sampai selama-lamanya gitu ya, itu cita-cita. Demikian pula sang pria kepengennya menemukan ratu dalam hidupnya yang cantik, yang lemah lembut, dan sebagainya. Sehingga mereka akan menjadi pasangan yang perfect. Tetapi kenyataannya bagaimana? Kenyataannya ya ini kita bincang-bincang ya, jadi terserah aja pendapat masing-masing gitu ya. Karena saya juga punya teman, kalau ibu-ibu itu rame ngerumpi ya, minum teh, makan pisang goreng seperti kami sama rekan-rekan dari Manaim. Karena ibadah cuma sekali ya, biasanya 3 kali, tidak punya kesempatan untuk bersama-sama pergi ya. Tetapi sekarang ibadah cuma sekali, jadi kami punya kesempatan pergi, berbincang santai, menimbulkan keakraban, memperkatakan satu dengan yang lain, guyonan dan sebagainya. Nah ini guyonannya ibu-ibu ya. Ada yang berkata demikian, saya dulu mengira kalau sudah memasuki pernikahan itu seperti surga ya. Tetapi kenyataannya 3 bulan setelah menikah itu masuk neraka. Kok kasihan yo, 3 bulan habis nikah itu neraka katanya gitu ya. Padahal kita yang nggak pernah tahu ya neraka modelnya ya apa, surga modelnya gimana gitu ya. Nah makanya saya juga pengen gimana sih supaya surga itu ada di bumi. Bagaimana sih supaya surga itu ada dalam keluarga ya. Kita akan lama ya untuk menjalani hidup dengan pasangan kita, benar. Kita akan lama berdua ya. Saya sudah mengarungi lautan kehidupan tuh tahun 80 saya menikah ya. Jadi 41 tahun ya. 9 tahun lagi kalau saya bisa melewati corona. Kalau saya tetap sehat, saya bisa eksis. Saya merayakan pernikahan ke 50 tahun ya. Golden anniversary. Sebetulnya saya ini rasanya kayaknya punya pengharapan yang seperti itu, melihat nenek saya, melihat ibu saya, kok rasanya itu nggak gampang ya, karena mereka nggak pernah golden anniversary ya. Jadi makanya saya memilih merayakan 25 tahun pernikahan perak ya, silver anniversary itu dengan memakai koyo wedding tenanan. Memakai baju pengantin. Saya merayakan di gereja ya. Jadi di gereja mereka bikin macam-macam lah. Waktu itu Pak Waldun belum ada ya. Pak Wahyu ya belum ada ya. Jadi kami merayakan dengan terus asik pokoknya ya. Karena saya pikir belum karuan saya bisa sampai 50 tahun. Ya nanti terserah Tuhan lah ya. Nah itulah, kita masih berjalan itu panjang ya. Saya nggak tahu yang rekan-rekan yang hadir bergabung sore hari ini berapa tahun sih usia pernikahan Anda semuanya. Mungkin
apa sudah ada yang 20 tahun, mungkin ada yang 10 tahun, mungkin ya macam-macam kan. Nah, apakah saudara Pak Walden sudah 20 tahun ya? Tidak tahu Pak Hendri sudah berapa tahun? 21 tahun Pak Walden, separuhnya saya ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah engkau bisa menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan? Permasalahannya apa saja sih? Kita kalau konseling pernikahan itu saya sendiri sampai sekarang sudah lupa ya apa isinya konseling pernikahan kita dulu. Makanya saya kalau konseling pernikahan, Pak Gem yang konseling ini loh Pak Gem konseling pernikahan. Saya agak males. Soalnya apa? Saya cuma satu kata aja. Selama kalau kamu mau menikah, sediakan kantong pengampunan ya. Sediakan deposito pengampunan sebanyak mungkin. Cuma itu aja sudah. Terus kamu nggak mungkin bercerai. Wes itu titik. Kamu bisa berantem, kamu bisa cakar-cakaran, pokoknya nggak boleh saling membunuh, membinasakan, nggak boleh. Kamu mungkin saling cubit-cubitan, nggak ngerti lah. Mungkin mau pecahin kaca rumah, mau pecahin piring gelas, nanti toh ya kamu beli lagi ya toh. Aku nggak membahas itu. Tapi pokoknya kamu ini harus ngampuni gitu loh ya. Karena apa? Terus terang aja saya melihat pernikahan-pernikahan orang tua kami, pernikahan kakek nenek kami, itu rasanya nggak ada yang jadi contoh teladan ya. Ruwet gitu loh ya. Dan serba kompleks gitu ya. Kalau kita jabarkan mungkin 7 hari 7 malam kita membahas dah habis. Tapi ujung-ujungnya kan harus begini. Ya wis lah, wis diampuni, wong wis kadung. Ya wis lah, wong sudah terjadi mau apa lagi ya toh? Mau bercerai malu, dikatain orang apa? Orang dulu kan begitu ya. Jadi ya sudah bertahan gitu. Nah disinilah makanya kita bincang-bincang ya. Bagi yang lajang mau menikah, mau mimpi kayak Cinderella, ya enggak apa-apa. Latihan aja pakai sepatu kaca, bisa melangkah enggak gitu loh ya. Waduh Pak Aryadi tahun depan 25 tahun anniversary. Waduh harus dirayakan ya di sini ya Pak ya. Di Istana Kesultanan Kahuripan ya. Medang, Istana Medang Kamulan gitu ya. Nah, seperti itu ya. Latihan aja pakai sepatu kaca itu bisa pecah apa enggak gitu loh ya. Baru kita akan menemukan kereta labu. Kereta labunya tepat jam 12 malam apa enggak? Nah ini masalahnya ya. Maka dari itu kalau kami ya saya sama suami ini, suami saya mungkin bisa juga sharing kalau menghadapi calon yang mau nikah apa yang mau ditanyakan. Saya mau tanya. Ya, nggak mudah mana 1 ditambah 1 bisa jadi 1 itu. Okay. Dan 1 tambah 1 kan 2 ya toh. 1 tambah 1 jadi 1 itu ya sulit. Okay. Kita kan karakter kita beda, semuanya beda, terus dijadikan 1. Ya pasti ada yang ketidakcocokannya. Ya itu tadi betul Ibu Evi dia katakan kita harus punya 1 kantong pengampunan itu gitu. Bahkan di Alkitab ada berapa? 365. Jangan takut itu. Jangan takut. Nanti dari pengampunan terus setiap hari terus ya ada. Dan pertengkaran mungkin ya setiap hari juga ada, tapi enggak apa-apa. Ya. Itu bunganya daripada rumah tangga. Udah kita jalani aja, gitu. Jalani aja sampai ini usia 41 tahun ya. Ya perjuangan memangnya. Perjuangan terus setiap hari perjuangan, ya. Jadi bagi yang mau menikah atau sedang ya berlangsungnya ini semua pasangan-pasangan muda ya harus berjuangnya lebih lagi karena kemauannya masih banyak, gitu. Kemauannya masih banyak. Kalau kita sudah ini masuk usia emas, gitu, itu keinginannya sudah agak stabil, tidak terlalu banyak. Jadi ya itulah. Jadi kita memang kalau bersama
Tuhan Yesus ya dipimpin dia, ya dituntun sama Tuhan di dalam pernikahan kita selalu semuanya berjalan lancar, mulus, ya nggak ada yang neko-neko. Ya ini di masa-masa PPKM ini katanya kita semua itu harus ubah pola hidup, pola makan, gitu, pola apalagi itu satunya pola hidup, pola makan, pola pikir, gitu. Tapi yang penting itu jangan pola-pola, nah itu jangan kakean pola. Kalau kakean pola itu satu-satunya penyebab pertengkaran di dalam rumah tangga itu ya kakean pola itu tadi itu, ya nggak suami nggak istri, yang salah satu ada yang kakean pola, nah itu penyebabnya sudahlah, gitu. Itu kalau kita saling bisa ya share komunikasi dengan baik satu dengan lainnya, itu kita bisa selesaikan semua masalah itu dengan baik. Ya. Pagi boleh bertengkar, tapi sebelum matahari terbenam harus sudah ya rangkulan lagi lah, baik-baikan lagi lah, gitu. Jangan diterus-teruskan terus, gitu. Ya, gitulah. Itu sedikit dari saya. Ya, itu tadi pernikahan kami bukannya mulus-mulus saja ya, tetapi kita itu melalui perjuangan. Tentunya 10 tahun pertama itu banyak ketidakcocokan ya. Banyak pertengkaran, ngambek-ngambekan dan sebagainya. Tetapi ketika kami menghadapi satu musuh yang sama, baru di situ kita bisa bersatu ya. Musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut ini bukan orang ketiga atau yang lain, bukan, tetapi sakit ya. Anak yang CP, cerebral palsy, di mana membutuhkan satu kesatuan pola pikir ya, di mana kami harus berjuang bersama-sama gitu ya. Jadi kalau kita ini tidak ada musuh, carilah musuh. Jadi saudara supaya bisa melewati hal itu bersama-sama, ayo cari musuh dalam tanda kutip, di mana saudara bisa bersatu dengan suami atau istri atau anak-anak, bersatu melawan musuh itu ya. Hari-hari ini kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yaitu pandemi COVID. Ya, kita harus bersatu, tidak mungkin kita sendiri-sendiri ya. Kita saling mengingatkan, ya, kompak, pakai masker, kebersihan dan sebagainya, saling menopang dalam doa. Jadi saya ulangi dari tema ayat yang saya kutip tadi, ada upah yang baik dan ada jerih payah. Terus terang kami menikah itu tidak punya apa-apa, dalam arti semua masih nyicil ya. Mungkin di sini ada yang masih nyicil sampai matanya mendulu ya, mencicil soalnya ya. Dari rumah, dari kendaraan. Kalau orang melihat kami sekarang kok punya rumah gede dan sebagainya, dipikir kami itu abrakadabra, tahu-tahu seperti ini. Waktu saya naik sepeda motor ke kantor, orang gereja heran, Bu Evi ini bisa naik sepeda motor. Saya katakan, loh, saya dulu ya nggak punya mobil, ya naik sepeda motor. Kerja dari Darmo Permai ke Ngagel, Jaya Selatan, Surabaya itu kan jauh. Naik sepeda motor, ya. Sampai akhirnya meniti karier, sampai akhirnya diberikan sebuah mobil ya oleh bos. Berjerih payah ya, berjerih lelah ya. Jadi ada upah. Jadi kita nggak bisa menuntut misalnya suami yang harus menyediakan semuanya ya. Ya kalau sultan ya apa namanya ya, kalau kawin sama sultan ya. Waktu sekolah SMA kita naik sepeda pacaran, kasih. Naik sepeda itu ya anak-anak itu nakal loh ya. Waktu kami anniversary 25 tahun dibawa sepeda ke loteng, tahu nggak? Terus mereka memerankan saya sama suami ya toh, goncengan ya toh. Mereka itu apa ya, membuat drama dengan survei, mengorek dari nggak tahu siapa aja yang dikorek, sehingga sampai ceritanya itu mirip ya kan, mirip dari kisah kami waktu pacaran, goncengan naik sepeda ontel 2 cc ya, cc kiri cc kanan. Sampai akhirnya kami menikah dan sebagainya, itu mereka copy ya.
mereka kopas, nggak tahu dikopas dari mana ya, surprise bagi saya ya. Nah disitulah perjuangan, ada upah dari jerih payah. Apa upah itu dari jerih payah? Kita ngalami kesakitan, kita ngalami macam-macam penderitaan yang tidak mungkin saya ceritakan satu persatu ya, nanti tidak selesai. Tetapi justru disitulah yang dikatakan dalam firman Tuhan ya. Bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi itulah ya, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ada tali yang ketiga, yaitu apa? Kristus. Kami dulu tidak mengenal Kristus ya secara pribadi, tapi karena penderitaan kami kenal Tuhan secara pribadi. Justru disitulah kami cari Tuhan. Ketika penderitaan itu mendera hidup kami, ketika gelombang itu datang, cari Tuhan. Kami cari Tuhan sampai akhirnya ya jadi satu gereja ya. Cari Tuhan tapi terus iso jadi gereja, itu luar biasa ya. Kita mencari untuk pribadi, tetapi ternyata Tuhan memberikan lebih dari pribadi, sehingga kami juga menghimpunkan orang-orang yang bukan orang-orang merdeka yang sudah mapan, sudah tidak ada masalah, terus tinggal enaknya, bukan. Tetapi menghimpun orang-orang yang dedel duel ya saudara-saudara, yang pernikahannya hancur-hancuran, membina orang-orang yang perlu dibina ya. Kalau tidak bisa dibinasakan gitu ya. Enggak lah ya. Tetapi kami justru menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah kami menang dalam pergumulan kami? Kami melihat apa ya, wong anak kami meninggal toh, 21 tahun lamanya bersama kami, akhirnya ya meninggal ya. Apakah ia terus bisa berlari? Enggak, tetap enggak berlari, tetap ya terbaring. Tetapi di situ saya melihat Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu tali yang ketiga yang membuat kita kuat. Ya itulah sekilas dari perbincangan kita sore hari ini, materinya itu. Oke, baik. Jadi saya kembalikan kepada Pak Walden ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu Evi. Satu paparan firman Tuhan yang saya percaya memberkati kita semua, juga memberi harapan kepada kita, karena telah dengan jujur diceritakan bahwa perjalanan 41 tahun pernikahan Pak Gembala dan Ibu Gembala YAB Mahanaim ini bukan tanpa tantangan. Justru mereka berkata penuh dengan perjuangan, begitu ya. Dari naik sepeda motor, lalu kemudian bekerja, dan ya ada begitu banyak hal yang harus mereka lewati, tetapi pada akhirnya kita melihat kehidupan mereka sungguh menjadi berkat, menginspirasi. Jadi untuk teman-teman yang sedang berjuang hari-hari ini, suami istri, sedang bekerja, sedang banyak cicilan, angkat tangan yang banyak cicilan. Ternyata Bu Evi, Pak Tanto dulu juga banyak cicilan. Gitu ya. Jadi ada harapan bagi kita bahwa kita bisa melewati semuanya. Dan itu memang perjuangan kehidupan. Dan kejujuran tadi harus kita apresiasi, tepuk tangan. Bahwa hidup ini tidak mudah untuk kita dapat meraih segalanya, tetapi berproses bersama dengan Tuhan. Tetapi ada kerja keras, ada perjuangan, ada kemauan untuk apa? Ya, mengampuni dan lain sebagainya. Sampai ujungnya adalah hidup yang diberkati dan menjadi berkat. Nah, hari ini setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saya akan ngobrol dulu dengan Bu Evi, kasih saya waktu mengorek beberapa hal, mengulik, tapi tidak julid nanti ya, beberapa hal. Setelah itu teman-teman, saya beri kesempatan untuk bertanya. Apapun boleh ditanyakan, hal-hal yang berkaitan dengan pergumulan hidupmu, dan itu ingin engkau dapatkan jawabannya. Jadi aturannya adalah hands up, angkat tangan, lalu kemudian saya kasih kesempatan kepada siapa yang mengangkat tangannya untuk bertanya. Oke? Baik, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru saja join. Ada Ibu Emi. Ini Ibu Emi Markus kah? Atau Ibu Emi siapa?
Lalu kemudian ada beberapa orang sepertinya yang baru saja join, puji Tuhan. Oke, baik. Bu Evi Laksmi, 41 tahun, separuh perjalanan. Luar biasa. Saya mau tanya dulu nih Bu, ada satu statement yang seringkali mungkin kita baca atau pernah kita jadikan status di medsos, lebih baik telat menikah daripada cepat menikah tetapi dengan orang yang tidak tepat. Apakah Ibu setuju dengan statement ini? Lebih baik telat menikah daripada cepat menikah tetapi dengan orang yang tidak tepat. Karena di antara yang Zoom ini sampai sekarang ada beberapa orang yang tidak menikah ini. Apakah itu yang menjadi pegangan mereka? Bagaimana Bu Evi? Tolong Pak diulangi yang terakhir, nggak kedengeran. Oh, oke. Baik. Ada satu statement. Lebih baik telat menikah daripada apa? Lebih baik telat menikah daripada cepat menikah tetapi dengan orang yang tidak tepat. Setujukah dengan statement ini? Lebih baik telat menikah daripada menikah dengan orang yang tidak tepat. Ya, kalau saya sih setuju ya. Sebab kalau cepat-cepat menikah terus orangnya enggak cocok sama kita, bagaimana ya? Menyesal seumur hidup kan, ya kan? Iya. Menurut saya sih begitu, enggak tahu menurut Pak Gembala. Ya, kalau salah potong rambut kita menderita 1 bulan. Ya toh? Tapi kalau salah kawin kita menderita seumur hidup. Oh my God. Ini yang merencanakan pernikahan mulai deredeg ini. Wes dah jadi. Oke. Iya. Justru perbincangan sore hari ini nanti akan mengerucut kepada kesimpulan bagaimana apakah pasangan yang dengannya kita sedang membangun hubungan ini adalah pasangan yang sesuai dengan judul, sepadan dari Tuhan. Nah, pertanyaan yang berikutnya Bu Evi, apa ciri-ciri pasangan yang sepadan? Apakah bisa dideteksi dari awal? Ini saya sedang menyisir teman-teman yang sedang berjuang mencari pasangan hidup ya, atau menyeleksi pasangan hidup. Ciri-ciri pasangan yang sepadan itu seperti apa? Apakah bisa dideteksi dari awal? Sehingga nggak keliru gitu. Ciri-cirinya yang sepadan itu seperti apa? Sebetulnya semua itu bisa dilihat dari awal kan. Sebetulnya kita itu, karena dulu saya belum di dalam Tuhan dalam artian beragama Kristen ya, kami belum dibaptis dan juga tidak mengerti soal agama Kristen, juga tidak pernah membaca Alkitab. Tetapi itu adalah suara hati. Mungkin itu kalau sekarang saya bisa berkata bahwa itu suara roh batin kita ya. Kalau sekarang sih ngomongnya Roh Kudus ya. Tetapi hati kita akan berbicara. Bukan perasaan. Tetapi ada suara hati. Dia itu jodohmu apa bukan gitu. Jadi enggak bisa kita ini terus pakai matematika gitu ya, 1 + 1 sama dengan 2 dan cari cirinya ini begini enggak bisa, lebih kepada suara hati. Dan itu cocok sepadan apa tidak, sebetulnya enggak ada yang cocok ya di bumi ini. 2 orang enggak ada yang cocok gitu. Saya sama Pak Gem ini enggak cocok. Ya. Enggak cocok. Kita pendidikannya dia S3 sekarang. Saya juga S3, tapi SD, SMP, SMA. Itu bagaimana itu bisa cocok? Berarti bisa. Itulah. Ya. Dulu kita belum dalam Tuhan, kan kalau sekarang kan kita berdoa kalau Tuhan memang dia adalah jodohku, dia adalah sebagian dari tulang rusukku, sehingga dia memang jodoh dari Tuhan gitu. Tapi kita dulu belum dalam Tuhan. Ya, tapi yang penting satu, the first sight, pandangan pertama. Wah. Nah itu. Love at the first sight. The first sight, gitu. Nah ini jodohku gitu. Saya ketemu Bu Evi itu tidak langsung ketemu,
saya tahunya dia itu dari foto yang dibawa oleh temannya dia waktu SMA itu. Waktu itu dia belum masuk karena saya Sakit. kelas 2 SMA, dia kelas 1 SMA ya. Baru masuk tapi sakit. Tapi baru masuk tapi dia sakit kena tipes waktu itu tidak masuk. Tapi fotonya dibawa oleh temannya, gitu. Itu di dalam dompetnya loh. Loh ini siapa ini? Oh ini Evi temanku. Nah ini, nah itu pandangan pertama dari fotonya Bu Evi itu saya sudah. Nah ini jodohku. Hebat kan, itu luar biasa. Oke. Iya. Iya luar biasa. Oke. Jadi tips sementara adalah untuk yang masih jomblo, sering-sering sebarin foto. Kalau Sering-sering sekarang posting bahaya. foto, Kalau sekarang gitu bahaya ya. tapi Pak. Editan. Editan Diedit. kalau sekarang bahaya. Ya. Fotonya cantik tapi, wih. Orangnya tahu-tahu elek. Masa ala ya. Iya. Oke. Yang sekarang ini yang penting kalau laki-laki cari nyonya, yang penting cantik hatinya. Nah, Kalau cantik rupanya bisa bawa ke Korea sudah jadi cantik. Tapi Iya. hati nggak bisa dioperasi jadi hati yang cantik, nggak bisa. Itu yang susah cari. Dari Oke, jadi baik. cantik ya kita perlu komunikasi, PDKT itu perlu PDKT itu sehingga Ya. kita bisa tahu Oke, siap. hatinya cantik apa enggak. Sepertinya peserta kita Rain ini udah tidak sabar untuk bertanya ya, tapi tahan dulu. Oke. Bu Evi, apakah ada hal-hal standar sebagai anak Tuhan yang bisa jadi patokan bahwa dia itu sepadan? Mungkin kita sudah melihat, wah hatinya cantik seperti Pak Gembala tadi, ya kan? Tapi apakah ada hal-hal lain sehingga kemudian di awal itu kita tidak berlarut-larut membangun hubungan, pada akhirnya selesai, tidak jadi, putus. Tapi apakah di awal kita bisa tahu secara Alkitab dia itu tanda-tanda umumnya apa yang sepadan selain suka pada pandangan pertama, hati yang bicara dan lain sebagainya? Apakah ada tanda-tanda umum, Ibu Evi? ada sih ya. Maksudnya sepadan itu apa ya? Seimbang lah ya. Ada keseimbangan. Misalnya dalam segi harta, kekayaan, ya tentunya orang tua ya. Karena kalau masih pacaran tentunya masih belum berhasil kan. Status orang tua juga masuk dalam perhitungan, kepercayaan, Seiman maksudnya. pendidikan, ya seiman ya. Kemudian juga pendidikan bagaimana. Terus juga nggak bisa terlalu jomplang ya. Artinya yang satu di puncak, yang satu di dasar. Harus ada Maksudnya saling gimana, Ibu? pendekatan. Orang yang terlalu tinggi ya, misalnya terlalu kaya, kemudian yang satu terlalu miskin. Itu nanti problem ya. Terlalu pandai, yang satu terlalu blow on. Nggak bisa. Ya. Ya kan. Yang enak juga ngomong. Terus kan itu nanti bisa ada masalah gitu loh ya di dalam kelak kemudian perjalanan kehidupan. Siap sedia enggak berjuang menjadi menjembatani jurang itu ya. Apalagi agama terlebih penting ya. Agamanya beda. Bisa enggak jalani? Pada akhirnya kan berpisah. Ya kan? Jadi disitulah kesepadanan tuh saya lebih bicara tentang seimbang nggak gitu loh. Kayak balancing mobil, balancing dan sporing ya. Kayak timbangan gitu ya. Kalau kita sepadan ya dalam hal materi sepadan. Jadi ya istilah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Nah itu akan menjadi satu hal yang lebih mudah dalam mengarungi kehidupan ya. Seorang jemaat kami cantik, kemudian putih, pokoknya cantik ya, wanita. Sebetulnya bisa mendapatkan jodoh yang lebih tinggi derajat, harkat dan martabat. Tetapi ketika dia ngomong, aku enggak bisa,
bergaul dengan orang yang lebih jauh, lebih tinggi harkat dan martabat dari keluargaku. Aku nggak nyaman, aku nggak bisa ngomong sama mereka. Ya sudah, kalau mama-mama kan kepengennya dapat mantu sultan, ya kan? Iya toh? Ya kita nggak usah munafik gitu loh. Kita ingin anak gadis kita terpelihara dengan baik, tidak susah, tidak seperti bawang putih, bawang merah, ya kan? Kita pengen anak gadis kita kayak Cinderella, siapa enggak kepengen seperti itu? Ya toh? Tetapi itu kan Cinderellanya cuma satu di dunia, ya kan? Lebih banyak bawang putih sama bawang merah yang di dunia. Iya kan? Jadi faktor sepadan itu memang harus dikaji. Oke. Menurut saya ya. Baik. Kalau terlalu melip nanti bisa bencana, gitulah. Oke. Ya, Kalau jadi tidak ngomong, gimana? kalau tidak ngomong itu nyambung, Pak Alden. Oh, Kalau begitu. tidak ngomong itu nyambung. Ngerti ya? Maksudnya nyambung itu bisa tidak ngomong. Karena kita kalau seperti saya ini sudah 41 tahun ini, yang diperlukan apa? Ngobrol. Itu ngomongnya itu nyambung. Kalau tidak nyambung ngomongnya sudah kacau sudah. Ya. Gitu loh. Oke, Iya. baik. Ya, baik. Jadi ini kita masih di area orang-orang yang sedang berjuang membangun hubungan belum menikah. Kita belum masuk ke dalam pernikahan ya, karena topik kita agak luas pada sore hari ini. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Seberapa penting restu orang tua dalam sebuah hubungan yang sepadan? Ya itu penting ya. Restu orang tua itu dalam agama apapun itu nomor satu. Kalau orang tua tidak merestui, itu nanti akan berat. Ya, bukan hanya di dalam bidang rohani, tetapi juga secara jasmani ya. Saya pernah punya klien yang menikah ketika usia tua. Sudah 55 tahunan gitu. Kita namanya digosipin ya, gosip gitu. Waduh, klien kita ini kok wis tuwek baru kawin yo. Ternyata mereka itu cerita. Kenapa mereka baru usia 55 tahun baru menikah? Ternyata mereka menunggu orang tuanya meninggal. Waduh, serem banget ya. Karena mereka tidak disetujui. Akhirnya mereka dua tidak menikah, nunggu orang tua itu meninggal baru menikah. Ini cerita fakta loh ya. Karena kami kan ada di bidang interior untuk membikinin perabot. Ya biasanya perabot itu master bedroom ya untuk pernikahan gitu ya. Disitulah kami tahu ternyata ada orang-orang yang tidak mau ngelangkai orang tua, tidak mau membuat susah hatinya, rela untuk menunggu sang kekasih sampai orang tua yang tidak setuju tadi itu meninggal. Nah, ini kan serem ya. Serem ini. Jadi saya juga melihat bahwa orang-orang yang tidak direstui pasti ada halangan-halangan di dalam pernikahan. Tetapi ketika dua hati sudah menjadi satu, sudah nekat, ya kerjakan. Ya, oke. Ya berjuang, ya kan? Gitu. Ibu Evi, kita sepakat bahwa restu orang tua itu membuka jalan, membuka pintu berkat dan lain sebagainya. Karena landasannya adalah hormati ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Itu ada di 10 hukum. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah kalau orang tuanya mengada-ada, orang tuanya egois. Jadi alasan tidak menyetujui itu adalah hal-hal yang tidak masuk akal misalnya. Itu apakah tetap kita sebagai anak harus? Ya sudah, karena papa mama tidak setuju, tunggu sampai setuju. Jadi harus sesuai dengan maunya papa mama. Kita harus mengabaikan perasaan cinta kita, begitu kan? Gimana tadi itu? Kayak sampai engta ya. Jadi firman tadi kan dikatakan berjerih payah. Nah itu kita berjerih payah supaya orang tua kita itu mau merestui. Diyakinkan bahwa kamu sanggup. Diyakinkan bahwa kita sanggup. Kita ini memang jodoh. Oke, baik. Tuhan, dan kita perlu sujud di bawah kaki mereka untuk kita mohon restu. Ya. Oke, baik. Karena untuk meluluhkan hati orang tua itu saya pikir
akan menjadi tidak mustahil kalau memang dua orang ini mau berjuang secara karakter mungkin, secara bagaimana membawa diri, dan membuktikan bahwa yang selama ini diragukan oleh orang tua itu bisa diatasi. Wah, jangan menikah sama calonmu pemalas misalnya, laki-laki tidak mau kerja, tidak mau berjuang. Nah, kalau laki-lakinya membuktikan, kemungkinan restu akan turun kan, seperti itu. Jadi perjuangan yang dimaksud adalah sebelum pernikahan itu ada restu, begitu ya, karena kita mau berubah, begitu. Ya, tetap restu itu penting. Ya. Oke, baik. Saya pikir untuk para jombloan dan jomblowati, jomblo-jomblo bahagia di grup ini cukup dulu. Kita masuk ke ranah keluarga sekarang. Dua telah menjadi satu. Dan Pak Gembala tadi bilang, tidak gampang loh. Dua itu bisa jadi satu, karena satu tambah satu itu sama dengan satu itu udah gampang. Karena satu tambah satu logikanya sama dengan dua, begitu kan? Nah, ketika memasuki bahtera rumah tangga, tadi Ibu Evi mengatakan 10 tahun pertama, itu 10 tahun betul-betul bambu runcing ya, perjuangan. Ya, bagaimana supaya perbedaan di dalam dua orang yang sebenarnya tidak cocok ini, itu bisa diminimalisir. Siapa yang harus mengalah? Yang waras ngalah. Ya, itu ada di stiker di belakang truk ya, yang waras ngalah. Iya. Gimana? Kalau itu saya mendapati begini ya. Masalahnya bukan siapa yang harus mengalah ya. Tetapi kita harus punya satu sudut pandang. Ya. Kalau kita memandang bahwa kita sudah menikah, kita banyak perbedaan, kita banyak keinginan, kita banyak tidak sama ya. Tapi kita pandangnya apa? Saya mendapatkan kiat atau resep. Terus kita memandang kepada Yesus. Yesus itu sanggup mengubah. Amin. Kita enggak bisa ya. Kita enggak bisa mengubah orang. Bahkan sampai mati pun kita akan melihat dia enggak bakal berubah. Kita mustahil ngerubah orang. Tetapi kita pandang Yesus aja. Yesus menghendaki kita minta maaf, yuk kita minta maaf. Yesus menghendaki kita mengampuni, ya wis mengampuni. Yesus menghendaki kita tunduk bagi wanita, ya kita tunduk. Yesus menghendaki bagi pria untuk menjadi kepala, ya jadilah kepala. Ya seperti itulah. Jadi kita harus melakukan firman. Saya mendapati seperti itu. Okay. Kalau soal kalah mengalah, enggak ada yang kalah, enggak ada yang menang. Terus babak belur dua-dua ya kan. Iya. Oke, baik. Dan kalau sampai apa yang dikonselingkan di dalam pranikah itu semua dituruti, ya nggak ada masalah pasti. Ya. Gitu? Ya. Oke. Kalau ada salah satu yang tidak dituruti ya pasti itu jadi masalah. Ya. Rojo ngeyel, ya rojo ngeyel. Supaya ada di situ, tinggalkanlah kedua orang tuamu, gitu. Bukannya kita tidak mengasihi kedua orang tua, tapi kita mengasihi, tapi kita harus tinggalkan mereka, kita hidupkan diri berdua. Oke, baik. Ya, dan ya sampai detik ini dalam perbincangan kita melihat tadi posisi duduk Pak Gembala ada di belakang, lalu pelan-pelan maju dan sekarang mepet berpelukan di depan kita semuanya. Ini luar biasa. Ini soalnya hawanya dingin. Ini angin di sini. Topi dia pasang topi saya. Angin ini. Untung bawa ini topi. Puji Tuhan. Oke. Iya. Ya, baik. Berarti tadi kita kalau sebelum menikah, sepadan itu ada patokannya seperti itu. Tetapi setelah kita menikah, sepadan itu bukan berarti selalu sepakat ya, Pak Gembala dan Bu Gembala. Kadang memang ada beda pendapat ya. Ada. Sepadan itu bukan selalu seia sekata ya. Enggak. Tiap hari Kadang-kadang ada kita bisa berantem. Lainnya itu gimana? Maksudnya Maksudnya pendapat. beda pendapat ini untuk bisa menjadi sesuatu harmoni yang indah, yang bagus, itu gimana seninya?
Ya coba lihat timbangan ya, timbangan kuno itu ya, bukan digital. Neraca, timbangan neraca. Neraca itu kan jomplang kiri, kalau dikasih pemberat jomplang kanan gitu ya. Seperti timbangannya simbolnya pengadilan itu ya. Ya kan? Keadilan. Ya kita harus kadang ada yang berat sebelah kan. Mhm. Ketika berat sebelah kan pasti tidak damai. Ya. Damai kalau seimbang. Jadi tunggu sampai pasangannya menyadari, oh harusnya aku yang naik, dia yang turun. Oh harusnya dia yang turun, aku yang naik. Gak bisa naik terus kan? Ya. Ini Ya, berarti jadi- bicara tentang ego ya, kalau saya menangkap. Ya kadang-kadang ya harus ngalah, biar aja dia salah, biar tahu rasa gitu kan. Nanti kalau dia sudah tahu rasa kan Udah mentok. kapok. Ya toh. Ya. Kita Oke. nggak bisa melindungi orang ya. Kadang-kadang orang itu harus dipentokkan rasa no dewi gitu loh ya. Kan sudah tak kasih tahu tadi Dinasehati, gini. Nggak kenceng bisa aja. ngeyel ya toh. Ngeyel terus. Ya gitu, akhirnya Oke. kita balance. Iya, baik. Ya, dan teman-teman, oke, sekarang saya mulai memberi kesempatan kepada siapapun yang ingin bertanya. Silakan. Boleh mengangkat tangan dan saya beri kesempatan. Rupanya Pak Henry yang pertama kali bertanya yang sangat mendesak pertanyaannya kira-kira apa? Monggo Pak Henry, mungkin sudah nggak kuat ini ya menghadapi kenyataan hidup. Silakan Pak Henry. Iya, ya sedikit curhat aja. Saya dulu memang sama istri kan sebenarnya nggak pernah pacaran sih. Oh, Iya, Kok jadi saya kenal sama istri tahun 97. Saya masuk di kuliah, lalu kita hanya teman aja sampai 2004 dia pulang ke Indonesia karena dulu sempat sekolah di luar. 2005 saya langsung ngajak menikah. Jadi tantangannya memang awal ngajak menikah ini kan nggak gampang ya. Maksudnya Lanjut pulang. orang yang nggak pernah kita ajak pacaran gitu tiba-tiba kita ajak nikah gitu aja. Jadi pada saat pengajuan pernikahan gitu, mengajak nikah itu juga itu yang komitmen yang memang kita selalu ngobrolin. Memang 5 tahun pertama pernikahan itu yang kadang-kadang bermasalah ya Bu ya. Maksudnya sering terjadi perselisihan, sering terjadi mengecilkan ego, mana yang ego tinggi harus diturunin. Jadi 5 tahun pertama kita masih cocok-cocokan terus nih. Adaptasinya cukup lumayan karena mungkin nggak pacaran ya. Maksudnya kalau dulu kan orang pacaran ngawalinnya dari pacaran. Nah, saya nggak tahu ya, mungkin nanti bisa diobrolin. kenapa Nah, nggak pacaran? Apa karena takut nembak? Enggak, loh justru saya waktu itu saya nembak pada saat tahun 2005 saya nembak, bulan Februari ingat saya waktu Valentine, saya tembak. Ditolak. Desember saya langsung ngajak nikah. Oh, oke, siap. Jadi sudah ngomong sama mamanya itu langsung step by stepnya, ini saya minta Juli saya ajak kita tunangan, Desember nikah. Mamanya langsung, wah kok bisa secepat itu gitu ya, maksudnya kaget juga karena tanpa tahu ya bahwa anaknya pacaran sama saya gitu. Iya, jadi serangan pacarnya cukup cepat. Cuman karena saya sama dia sangat dekat sebagai teman gitu ya, dari tahun 97 ngobrol-ngobrol by telepon aja, dia datang, kita jadi temen lah gitu ya. Ya. Karena Sebenarnya pacaran Pak juga Henry. kesel ya, Halo? lama-lama belum tentu cocok juga. Ya, sebentar. Pak Henry, Ya, statusnya aja enggak pacaran, tapi setiap hari ngobrol kan. Setiap hari ketemu. ya. Ya enggak setiap hari lah. Intensnya mungkin 2 minggu sampai sebulan sekali. Kadang-kadang kan dia di luar negeri ya. Jadi ngobrolnya by phone aja. Oke, baik. Tapi Pertanyaannya kalau apa sekarang? berapa 2 tahun sekali, 3 tahun dia pulang baru ngobrol. Nah, saya ini tanya, kalau penyesuaian apakah memang rata-rata selama itu ya Bu? Maksudnya sampai 5 tahun atau ada yang 10 tahun masih penyesuaian terus?
Karena saya terus terang aja 5 tahun itu penyesuaiannya intens terus ya, maksudnya adalah gap-gap gitu ya, pertengkaran kecil terjadi, masih harus diselesaikan gitu ya. Apakah memang harus selama itu, apakah cukup setahun itu ada yang selesai terus happy ending terus gitu ya, nggak ada persoalan gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Sampai 41 tahun itu Pak penyesuaiannya. Sampai hari ini sampai kita hari masih ini. penyesuaian. Masih kita nanti pulang di rumah mungkin masih sesuaikan lagi. Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Email saya sampai Tuhan datang, dia ketawa ngakak-ngakak. Sampai kita masuk 2 kali 1 Pak. Itu penyesuaian. Berhenti penyesuaian itu. Iya. Sampai salah satu raptor beres. Itu. Makanya itu bertahanlah. Berarti Biar sesuai ya. Kadang-kadang gini, baik. cari Berarti kunci, ya toh? prosesnya Cari kunci. itu proses penyesuaian tetap jalan, tetapi mungkin intensitas dari kasus yang dihadapi itu makin mengecil dan makin landai mungkin ya, karena penyesuaiannya udah makin lama makin dapet gitu ya. Ya nggak mesti, Belum Pak. tentu. Soalnya masalahnya lebih besar. Ada yang makin landai, ada yang makin memuncak. Oh my god. Tergantung dari Tergantung masing-masing. Tergantung memandang keduanya, persoalan. tergantung keduanya, bukan Iya. salah satunya, tapi keduanya. Sekarang masalahnya seseorang memandang persoalan karena misalnya gini ya, nanti terus punya menantu. Nah, iya kan? Kita bisa gegeran loh gara-gara menantu kita, betul nggak? Saya belum mengalami, Bu. Nah, itu. Ya, Nanti keluar karena cucu. Nah, kita bisa perang karena cucu, ya toh. Akhirnya saya pikir-pikir itu enggak mari, Nggak enggak ada selesai selesainya. Nggak ada selesainya. Gitu. sampai akhir zaman. Kita berdua sudah Oke. selesai keluar penantu. Bisakah kita membahasakan pada akhirnya ketika penyesuaian itu berproses, maka masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu adalah sebuah dinamika kehidupan. Bisakah kita membahasakannya seperti itu? Karena kalau menurut penjelasannya tidak akan hilang, tidak akan habis, terus akan ada. Dan itulah dinamika pernikahan. Pernikahan sepadan bukan pernikahan yang sama sekali tanpa masalah kan? Seperti itu ya? Bukan, kita kalau enggak ada masalah kita bikin masalah. Kita bikin supaya kita bisa bersatu menyelesaikannya itu. Kalau enggak ada Oke. masalah kan kita tenang-tenang, enggak ada seolah-olah Bosen, Bu. nggak Kalau nggak ada pernah masalah ya. bosen kan nggak ada apa-apa. Iya, Itu nggak ada suaranya siapa apa-apa. itu? Kita harus Suaranya ada siapa itu? apa-apanya. Pak Sudi. Ini Pak Martin ini, Pak Oh, Martin. Pak Martin. Oke, mungkin Martin. ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Martin, silakan. Oh nggak ada, saya nggak ada pertanyaan. Oke, Kalau baik. Pak Martin itu lah nggak ada masalah, dia buka Google cari masalah. Iya. Google itu loh. Coba cari masalah diem-diem. Ini jalanan ini ke kiri, enggak ke kanan katanya. Kita sampai hutan enggak bisa naik. Belum. Kita cari Oke. bunga itu sampai ke hutan. Baiklah. Itu dinamika kalau kita pergi cari bunga. Baik, mungkin ada di antara teman-teman yang lain yang mau bertanya, hands up please. Silakan bertanya. Oh, oke. Ada Wahyu di Pulau Patmos. Itu masalah. Itu namamu sendiri itu sudah mengandung masalah itu ya. Oke, Pulau Pak Wahyu. Patmos itu. Pak Wahyu silakan. Pertanyaannya bagaimana? Nah, gini, ini pertanyaan dari saya mungkin khusus mewakili untuk teman-teman yang lagi pacaran atau yang jones ya, jomblo ngenes. Jomblo ngenes. Enggak, gini, mungkin bagi saya termasuk yang namanya pasangan sepadan, ya kan? Itu termasuk yang namanya sama-sama dengan iman, maksudnya itu seiman, ya kan? Ya. Nah,
sama yang saya pegang waktu dulu itu juga, saya mempunyai pegangan pasangan saya itu harus seiman. Tapi delalah ya kan, ini ngomongin mantan yang dulu gitu loh. Yang di sebelahmu? Bukan. Sekarang bukan tak. Cari masalah ini orang. Makanya cari masalah Bu Evi ini. Nah, Oke. punya pegangan harus pasangan dengan seiman. Saya punya pasangan dulu sih mantan seiman, ya kan? Bahkan secara dilihat dari kerohanian itu sangat rohani, ya kan? Sangat rohani. Terus tidurnya pun juga di gereja, ya kan? Tetapi pada akhirnya tambah ngantek-ngantek gitu loh. Nah, Itu. Ini curhat ini. Nyata-nyata nanti, Bung. Oh. Oke, pertanyaannya. Tapi ada mungkin banyak juga sih para pemuda yang punya pendapat bahwa nggak apa-apa ya nggak seiman gitu loh. Yang penting istilah nanti pada akhirnya kalau nggak seiman terus nikah ditarik lah, kita jadi seiman. Ini menarik ini. Ya kan? Ya, terus dan juga banyak juga yang saya maaf nih, ada salah satu teman kita juga masuk di perbincangan ini, saya pasangan seperti kayak Pak Bambang dengan Mbak Wida yang dulunya ya kan, Mbak Wida ini seorang yang beda iman dengan kita, tapi pada akhirnya terus masuk dalam seiman jadi seperti kita. Lebih maaf Cak Ambeng nih lebih radikal kayaknya ini dari pasangannya gitu. Lebih rohani ya. Lebih rohani gitu loh, lebih rohani ya. Padahal beda iman ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang berpendapat seperti itu. Terus pokoknya nggak apa-apa kalau masalah iman itu nanti pada akhirnya bisa kok. Oke. Ya. Nanti bisa jadi kita tarik kok. Nah, mungkin tanggapan dari Bu Gembala ini seperti apa? Oke, jadi ada memang beberapa orang yang mau ambil resiko berpacaran dengan orang yang tidak seiman dengan konsep kita mau menangkan. Apakah konsep seperti ini adalah konsep yang aman bagi kita untuk kita jadikan pegangan? Silakan Bapak Ibu Gembala. Ya ini adalah riskan. Saya ngomong itu riskan. Risikonya banyak. Itu Anda seperti telur di ujung tanduk ya. Risikonya sangat besar. Apakah Anda bisa yakin memenangkan jiwa? Iya, kalau bisa dimenangkan ya. Ataukah Anda yang terseret? Sebab kalau kita lihat di Alkitab itu, kebanyakannya pria itu yang terseret sama wanita. Wanita kelihatannya punya kuasa untuk dalam hal membawa ke dalam dekat sama Tuhan atau jauh sama Tuhan. Itu begitu. Jadi sangat jarang yang misalnya itu menjadi selamat ya. Iya, Artinya, salah satu contoh mungkin Pak Bambang dengan Ibu Wida ini adalah salah satu contoh kecil yang selamat, jarang, yang akhirnya dimenangkan. Ya, tetapi kebanyakannya sih prianya terseret sama wanitanya. Ya, entah karena kuasanya doanya atau bagaimana kita kurang tahu ya. Karena apa? Yang menyelamatkan itu kan bukan kita. Yang membuat kita mengaku Yesus adalah Tuhan itu kan Roh Kudus. Ya. Jadi disinilah tantangannya. Apakah kita bisa membawa dia dekat kepada Tuhan? Dan jangan lupa dia akan melihat perilaku kehidupan kita. Apakah kita bisa menjadi contoh teladan? Saya mendapati ya, ada banyak orang justru karena hidupnya itu berulah sehingga keteladanannya itu tidak bisa dilihat. Sehingga akhirnya mereka terbalik gitu loh ya. Yang Kristen malah nggak karu-karuan, tapi yang dulunya agama lain terus menjadi Kristen taat sekali gitu ya. Jadi sangat sulit. Nah itu memang diambil resiko ya harus tahu nanti hasilnya bagaimana, jangan kecewa gitu aja. Ya, oke. Memang ada contoh kasus yang pada akhirnya
berhasil memenangkan. Tapi ini tidak bisa dijadikan patokan atau pegangan bahwa ini adalah satu prinsip yang aman untuk kita, karena itu sama sekali tidak aman, karena lebih banyak yang terseret daripada bisa membawa kepada Tuhan, begitu kan? Oke, Ya. baik. Pak Bambang dan Ibu Wida mengangkat tangan, silakan. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Ya, saya mau menanggapi untuk pertanyaan dari Saudara Wahyu ya. Kalau dibilang kita memang menikah berdasarkan, maksudnya itu dengan berbeda agama, itu saya sendiri, saya pribadi tidak menyarankan, sangat tidak menyarankan. Karena Kenapa? apa? Karena ya itulah yang kami alami gitu selama ini. Jangankan berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, sedangkan kita berbeda secara adat itu sudah menimbulkan masalah. Kita berbeda secara latar belakang itu akan timbul masalah gitu. Apalagi kita dengan keyakinan yang berbeda, itu sangat riskan sekali. Betul yang dikatakan Ibu Evi, memang itu apalagi di awal-awal pernikahan kita memang merasakan itu. Ya puji Tuhan, untungnya untuk istri saya ini selalu dia berusaha untuk bertanya gitu, mencari tahu tentang Alkitab, tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, Roh Kudus itu selalu menuntun saya untuk memberikan jawaban-jawaban yang bisa yang bisa menjawab rasa ingin tahunya gitu. Jadi kalau untuk teman-teman yang belum menikah dan akan menikah ya, saya sih menyarankan janganlah gitu. Jangan, karena seperti yang kita tahu, kita itu sudah beroleh anugerah gitu. Jangan karena pasangan gitu kita kehilangan anugerah itu. Gitu. Okay, itu di sebelum saya menikah, saya juga sudah berkonsultasi dengan Pak Dirman, mungkin Pak Sudi kalau nggak salah itu ya. Itu sempat saya konsultasikan gitu dengan pendeta-pendeta yang di Surabaya, tempat Tuhan yang di Surabaya. Dan puji Tuhan, mereka ya kalau itu keputusanmu nggak apa-apa, ya udah jalani aja. Kita cuma bisa bantu doa gitu. Ya puji Tuhan, orang tua saya juga sudah saya kasih tahu dan memberi restu juga. Jadi ya kalau bisa sih janganlah. Oke, baik. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi yang menjalani sudah memberi masukan, lebih baik jangan, apalagi itu dijadikan sebuah pegangan, lebih jauh lagi dijadikan sebuah pengajaran. Oh, enggak apa-apa, nanti kamu menangkan. Oh tidak, sama sekali itu tidak aman. Terima kasih Pak Bambang dan Bu Weda yang sudah bercerita. Baik, saya masih memberi kesempatan kepada teman-teman. Silakan yang mau bertanya. Rain, silakan. Dari tadi saya tunggu loh pertanyaanmu. Ya, salam Pak Pendeta, salam Bu Pendeta. Saya mewakili dari orang-orang yang belum menikah ya. Sebenarnya pertanyaan sih, banyak pertanyaan. Pertanyaannya itu pokoknya agak krusial gitu. Jadi saya yang aman-aman aja sekarang. Gimana kalau ini pertanyaan begini, gimana kalau tadi kan dibilang orang
pasangan yang sepadan itu pasangan yang ketemu di pandangan pertama. Nah, gimana kalau pasangan itu kita ketemunya bukan pandangan pertama, mungkin bisa teman sebangku sendiri atau teman sepelayanan sendiri. Itu yang pertama. Terus gimana yang kedua? Ini yang pertanyaan yang agak aneh ya. Gimana kalau seorang pasangan atau dua orang pasangan, maksudnya dua orang pasangan ini udah punya rancangan nantinya waktu mau menikah bahwa tidak punya anak itu tidak apa-apa. Nah, itu gimana pandangannya secara Alkitab? Padahal kan di dalam Alkitab dikatakan bahwa beranak cucu lah, kan penuhi bumi gitu. Tapi gimana kalau pasangan ini udah dari sebelum nikah itu mau merencanakan bahwa ya udah kita nggak usah punya anak kayak gitu. Gimana? Oke, baik. Jadi ada dua pertanyaan tadi ya. Ya. Ibu Evi, apakah sudah bisa ditangkap pertanyaannya? Yang pertama tadi, apakah sepadan itu ditentukan dari pandangan pertama? Ya, tentunya tidak. Itu tadi kan pengalaman kami ya, contoh. Maksudnya itu yang sreg di hati, maksudnya itu yang punya connect di hati gitu kan ya. Itu tandanya. Yang kedua, apabila menikah dan kemudian memutuskan mau tidak memiliki anak, padahal Alkitab menyuruh untuk penuhi bumi, itu kita manusia diberi kehendak bebas ya. Saya punya seorang teman yang tinggal di Jerman. Memang orang-orang Eropa ini pada masa-masa kini menganggap bahwa punya anak itu tanggung jawabnya besar. Ngeribeti karena mereka berdua harus bekerja dan mereka mau enjoy. Tidak mau diributi oleh anak. Lain dengan kehidupan di Indonesia ya. Kalau punya anak bisa titip mertua, mama, saudara, ipar, segala macam, mau pergi gereja, dititipin orang gereja, mau. Kalau di Eropa kan tidak bisa. Dan menggaji babysitter kan mahal. Jadi akhirnya teman saya itu memutuskan tidak punya anak. Dan mereka sampai saat ini memang hidup berdua, tidak punya anak, sungguhan. Tidak punya anak. Mereka juga tidak mau mengangkat anak karena merasa itu ribet. Nah, dari situ saya melihat gimana dia tidak punya anak. Ya enjoy life sesuai dengan visi mereka gitu ya, tidak masalah. Saya tidak tahu hatinya karena tidak mentolot buat bertanya ya. Kalau melihat kami dengan anak-anak, dengan cucu itu hatinya bagaimana, saya nggak berani nanya. Karena dia sudah punya ketetapan tidak punya anak. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat orang yang pengen punya anak, tetapi karena tubuhnya tidak mengizinkan, dia akhirnya tidak punya anak. Karena satu lain hal sakit penyakit yang diderita, sehingga tidak memungkinkan punya anak. Tapi ketiga, saya juga melihat orang yang divonis tidak punya anak, tetapi karena tekun berdoa seperti Hana, diberi anak. Di sini ada Pak Aryadi ya, yang punya anak umur setelah 13 tahun menikah. Padahal sudah divonis sakit yang mungkin tidak bakal memiliki anak seperti itu. Mujizat itu masih ada. Jadi kembali kepada kedua pasangan suami istri ini. Kesepakatan mereka, kalau mereka memang sepakat semula sudah tidak mau memiliki anak, ya sudah. Ya. Sampai akhir hidupnya ya tidak memiliki anak. Sampai pertengahan kepingin. Tapi ya harus konsisten. Demikian juga yang tidak bisa punya anak, apakah mau angkat adopsi anak, terserah-serah saja, ya kan? Ataupun menunggu mujizat, ya terserah, gitu. Ya. Baik. Cuma memang ketika memutuskan untuk tidak punya anak, kan ada kemungkinan di dalam pernikahan itu ada pembuahan. Apakah karena keputusan tidak punya anak lalu kemudian nekat menggugurkan? Nah itu persoalan berdosa lagi di hadapan Tuhan kan seperti itu.
Jadi kalau memang memutuskan untuk tidak punya anak berarti betul-betul ada pencegahan yang sesuai begitu ya untuk terjadi itu. Dan itu saya pikir perlu pembimbingan yang luar biasa bagi pasangan yang memutuskan seperti ini. Kenapa? Apa latar belakangnya? Apa karena susu mahal? Apakah trauma karena ketika ibadah KLG banyak anak-anak dari teman-temannya yang datang? Atau bagaimana? Silakan. Komitmen yang berat itu harus sampai akhir pernikahannya komitmen itu dipegang. Betul, betul. Biasanya yang laki-laki terus membuat masalah. Sesudah istrinya menjadi Nggak bisa punya tidak anak. bisa punya anak setelah usia 40 tahun lagi, yang laki kepingin punya anak dan itu dibuat alasan untuk dia menikah lagi atau perceraian. Cerai. Itu yang baik. Karena naluri manusia adalah memiliki keturunan. Itu naluri ya. Yang saya pikir bisa ditekan dalam kurun waktu tertentu, tetapi pada akhirnya juga kepengen punya keturunan itu akan memuncak begitu. Ya. Seperti itu dan Ya, itu karena firman Tuhan kan nggak bisa dilawan ya. Firman Tuhan itu harus ya dan amin gitu loh ya. Ya. Oke. Nah, masalahnya begini, ada begitu banyak pasangan yang mereka membatasi anak cukup satu. Lalu mereka kontrasepsi. Tapi kemudian lahir anak kedua, kaget. Lahir anak ketiga, tambah kaget lagi. Padahal mereka udah menjaga gitu. Tapi kemudian anak-anak lahir ini ternyata anak-anak yang sangat luar biasa, diberkati oleh Tuhan dan sebagainya, dan membawa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Karena faktor kelahiran manusia itu kan bukan sekehendak hati suami istri. Karena ada yang kepengen, tidak dapat, ada yang tidak kepengen, justru dikasih sama Tuhan, begitu kan? Ya. Seperti itu. Oke, baik. Apakah ada lagi mungkin Pak Jair atau Ibu Imelda atau siapapun yang ingin bertanya? Silakan. Kalau Imelda sekali melahirkan 3 ya apa itu? Makanya cukup sekali ya. Iya wis, kapok wis. Cukup sekali. 2 kali 3 6 loh. 3 kali 3 Pak Martin memenuhi bumi ini. Memenuhi Pasuruan. Kalau katanya beranak cucu lah. Sultan ya toh, Sultan Pasuruan ya apa ini? Iya, tapi ada satu peristiwa loh di Mojokerto ini baru saja terjadi minggu-minggu ini. Teman saya sendiri, anaknya sudah 4, lalu hamil yang kelima dan kembar 3 dan baru saja lahir. Berkat itu namanya Pak. Full timernya GAB Berkat Pusat. itu nggak apa-apa. Full timer GAB Pusat. Jadi ini sesuatu yang susah dinalar oleh akal manusia ya. Tetapi ya terjadi begitu. Ya enggak apa-apa, diterima aja. Malah. Oke. Apakah Rain Anda bisa merangkum dari jawaban-jawaban yang ada atau ada lagi yang masih membingungkan? Ya, sudah Pak. Oke. Jadi kapan ini menikah? Oh iya, itu nanti tunggu tahun depan. Kalau enggak tahun depannya lagi. Kan masih jomblo apa? Tunggu PPKM. Jomblo. Tunggu PPKM. Oke, baik. Pak Jair mengangkat tangan, silakan dengan pertanyaannya. Ya, salam semuanya. Saya mau bertanya ya. Ini kan sebelum menikah lah. Saya tahu ya banyak pacaran zaman sekarang itu seks bebas dan sebagainya. Kalau dari pihak wanita, seandainya kan ini kalau contoh dua kasus dari sisi wanita Kristen melakukan seks sebelum nikah, ternyata hamil. Suami mau bertanggung jawab calon pasangannya mau bertanggung jawab jika si wanita menjual imannya. Itu seperti apa? Kan dia bingung ya, pasti dilema kan. Kalau enggak pun suaminya otomatis nggak mau bertanggung jawab. Dia otomatis mengurus anaknya sendiri. Gugur kan juga enggak boleh. Jadi ada anak Tuhan, seorang gadis yang terlanjur seks pranikah hamil dengan pasangan yang tidak seiman. Ya, itu kan pilihannya seperti apa? Oke, baik.
Terus gini, itu kan kalau nanti setelah anaknya melahirkan, lahir, dia otomatis kan mencari seorang figur ayah. Itu menikah lagi, boleh ya? Kalau kan karena nggak tahu ya, dari Alkitab bilangnya kalau ini kan anaknya kan bukan anak dari hasil hubungan yang diberkati. Nah, terus kalau dari sisi pria, ini kalau misalnya sekarang prianya kita balik lagi, maksudnya kalau prianya ini Kristen, yang dihamili itu bukan Kristen. Nah, kasusnya sama aja, dibalikin lagi. Si wanita ini minta pertanggungjawaban ke suaminya ini, ke calon Pacarnya. rekannya ini, tapi dia harus pindah agama juga gitu loh. Harus masuk Kristen. Ya. Oke, baik. Bukan masuk Kristen. Maksudnya yang cewek itu mintanya kamu jual imanmu, kamu harus tanggung jawab, tapi kamu harus masuk ke agamaku gitu loh. Nah, dari posisi kan dia juga saya Kristen gitu loh. Saya mau bertanggung jawab, tapi kan dari gimana gitu imannya gitu. Nah, itu. Oke. Itu pertanyaannya. Ya. Jadi akar masalahnya adalah seks pranikah, saya melihat, tidak menjaga kekudusan hidup. Lalu muncul kasus-kasus yang ditanyakan. Silakan Ibu atau Bapak Gembala. Ini memang bukan pertanyaan yang mudah dijawab, tapi memang kenyataan itu terjadi. Jadi di dalam jemaat kami ada yang demikian. Jadi dia itu pacaran dengan orang non-Kristen sampai akhirnya hamil, dan si pacar mau menikahi. Tapi karena keluarganya adalah orang yang terpandang, kaya, dan harus memegang agama dan adat aslinya, maka si wanita harus pindah ke kepercayaan suami. Memang ayah daripada si wanita itu marah besar ya. Sampai akhirnya walaupun mereka itu sudah dilakukan pernikahan karena supaya menjaga tidak aib dari keluarga suami karena mereka orang kaya ya. Tapi akhirnya oleh keluarga dari pihak wanita, anak ini dipisahkan secara paksa sampai melahirkan. Dengan harapan bahwa nanti kalau sudah melahirkan dia dianggap tidak bisa menikah lagi dengan orang yang seiman gitu. Anaknya mungkin dipelihara oleh tantenya atau bagaimana, pokoknya dia dipisahkan dan sampai akhirnya melahirkan tanpa ditunggui suami dan tanpa ditunggui oleh keluarga yang bersangkutan. Tetapi apa yang terjadi adalah suaminya nyari dan akhirnya dia ditemukan dan dibawa dengan paksa pulang. Karena si cewek ini juga cinta gitu ya. Jadi akhirnya singkat cerita mereka akhirnya ya bersatu kembali. Karena mereka tahu ya sudah menikah, diberi modal, diberi rumah, dan sebagainya bla bla bla. Ya akhirnya ia berpindah agama. Jadi di sini penting bahwa kita memberikan dasar-dasar buat anak-anak kita ya. Buat youth, bagaimananya. Kalau ada pelanggaran tentunya amburadul. Tentunya bakal sesuatu terjadi dalam hidupnya. Dan itu kita nggak bisa prediksi. Kita nggak bisa terus pakai cara gimana-gimana itu. Toh cinta itu seolah-olah mengalahkan segalanya ya. Sampai seperti itu. Batas-batas itu dilanggar semua. Gitu. Kalau sudah seperti itu kan bagaimana orang tua nggak mampu untuk membendung, padahal itu loh sudah dibendung, sudah waduh wis pokoknya macam-macam ya. Tapi kenyataannya ya itu cinta itu kuat melekat seperti maut. Maka dari itu pertimbangan dan sebagainya harus matang-matang. Kita tidak bisa menjawab, oh ya dinikahkan aja, oh ya diceraikan aja, oh ya diaborsi aja. Tidak bisa, karena itu adalah cara-cara manusia. Tetapi Tuhan itu selalu memberikan kasih karunia. Yang penting kalau sudah kejadian gitu kan bikin resah semua orang, bikin susah semua orang. Ya pada akhirnya ya apa yang bisa kita lakukan? Ya hanya bisa berdoa.
berdoa agar Roh Kudus menjamah dan akhir itulah perlunya kita ini tetap berdoa. Oke, Karena apa? Kita juga tidak boleh ya membunuh, kita juga tidak boleh memisahkan. Itu kita kan harus berbuat baik ya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi hidup ini adalah sebuah pilihan dan apapun pilihanmu, engkau yang menanggung resikonya seperti itu. Ada resiko di depan. Apapun pilihannya. Makanya sejak awal firman terus diberitakan kepada anak-anak muda untuk supaya tidak salah langkah, sebab ketika salah langkah, salah jalan, risiko itu ditanggung penumpang, biasanya begitu. Ya, oke, baik, cukup ya Pak Jair ya. Sepertinya saya harus tanya dulu karena banyak sekali pertanyaan yang akan masuk. Apakah Pak Gembala dan Bu Gembala masih ada waktu untuk menjawab 1-2 pertanyaan? Ya, satu pertanyaan terakhir aja ya. Satu pertanyaan terakhir. Sebelum saya ke Pak Bambang Wida yang sudah bertanya tadi, apakah ada di luar Pak Bambang, Bu Wida yang mau bertanya supaya mendapatkan kesempatan yang sama? Silakan mengangkat tangan. Ada yang lain selain Pak Bambang? Saya kasih kesempatan terakhir. Silakan mengangkat tangannya. Tidak ada. Kalau begitu, saya persilakan Pak Bambang pertanyaan terakhir. Monggo, Pak. Ya, terima kasih. Memang kita lagi yang kita bahas ini masalah-masalah yang agak sensitif. Yang saya ada satu pertanyaan, Bu Evi. Ini sebenarnya bukan ini sih. Jadi gini, saya sama istri saya ini terbiasa dari kita pacaran itu. Kita selalu kalau waktu kita bekerja, kita gajian itu kita selalu jadikan satu uang kita itu, karena bukan dari pacaran ya. Waktu kita sudah melangkah ke jenjang yang lebih serius, itu kita ada komitmen. Ya udahlah, kita jadikan satu, itu nanti akan kita kumpulkan, kita belanjakan. Kalau di pernikahan itu mungkin nanti ada hantaran gitu, ya udah uang itu yang kita belanjakan gitu. Jadi sampai sekarang itu kebiasaan itu masih kita jalankan gitu loh. Jadi saya kan kerjanya ini selalu berdua ya Bu. Saya selalu berdua. Jadi dari rumah kita berangkat karena kita memang kerjanya berdua, kita punya usaha, membesarkan satu usaha. Jadinya dari pagi sampai malam itu kita ketemu terus gitu. Dan saya nggak pernah mempermasalahkan masalah uang, karena untuk masalah keuangan itu saya selalu serahkan ke istri saya. Tetapi ada beberapa teman itu yang untuk keuangannya itu mereka pegang sendiri-sendiri. Jadi si suami kerja, dia pegang gajinya sendiri. Si istri kerja, si istri juga pegang uangnya sendiri gitu loh. Jadi mereka itu melihat kita itu seperti aneh gitu. Pertanyaannya Bro? Iya. Pertanyaannya bagaimana tanggapan Ibu Evi tentang hal-hal semacam itu, Bu? Oke, baik. Silakan Bu Gembala, Pak Gembala. Ya, itu memang sudah harus dibicarakan di awal ya. Kalau memang punya usaha sendiri-sendiri atau usaha bersama, uang dikelola bersama, kan keterbukaan itu ada. Meskipun uang di tabungannya sendiri-sendiri, tetapi ketika ada keperluan yang mengharuskan harus dipecah tabungan bersama, ya sebetulnya itu bisa dibicarakan ya. Nggak ada uangku. Tetapi ketika kita sudah suami istri, kalau suami perlu ya enggak apa-apa. Kalau istri perlu ya enggak apa-apa. Jadi uang itu memang bisa jadi alat iblis ya. Harta gono gini ya. Ada pisah harta.
Tapi itulah awal daripada perpecahan. Jadi sebetulnya di sini apa keperluannya? Jadi harus dibicarakan dengan terbuka. Ataupun memberi mertua atau orang tua sebulan kasih berapa dan sebagainya. Jadi jangan menjadi suatu bibit pertengkaran ya. Kalau mau membeli barang-barang yang besar mungkin bisa juga dibicarakan. Jadi sebetulnya lebih kepada komitmen awal ya. Komitmen awalnya bagaimana. Dan di situ akan terlihat keegoisan masing-masing ya. Masih ego, masih kedagingan apa tidak dari situ. Ya. Itu aja saya bisa seperti itu. Ya. Baik. Oke. Ya, kita ngobrol sudah 1,5 jam tidak terasa. Puji Tuhan, partisipan cukup banyak, sangat responsif. Oh, oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang sudah mau meluangkan waktu menjadi narasumber, ngobrol dengan kami yang masih muda-muda ini. Terima kasih. Bu, Bapak, silakan sedikit kesimpulan lalu kemudian tutup dengan doa. Ya, kesimpulannya adalah kita itu harus punya komitmen ya. Kita pasti dapat upah dari segala jeripaya yang kita lakukan. Di sini tidak ada yang berat sebelah ya. Oh itu semua hasil jeripayahku. Oh itu semua hasil jeripayah suami, tidak ada. Tetapi bersama-sama ya. Bersama-sama kita akan mendapat upah dari kebersamaan kita. Kebersamaan mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak, bertahan terhadap semua kepentingan keluarga. Itu semua kepentingan bersama. Bukan satu hanya istri aja atau hanya suami aja atau hanya anak-anak saja, tetapi semuanya secara utuh ya. Disitulah kita akan merasakan kesepadanan dan kita akan merasakan kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Ya itulah kesimpulannya. Kita akan berdoa. Terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah bersama kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berucap syukur seberapa banyak kita yang menghadiri bincang-bincang santai ini. Kami percaya setiap kami ada masalah, ada perjuangan, ada persoalan. Tetapi kami percaya bersama Yesus kami bisa mengatasi segalanya. Kami juga berdoa untuk malam hari ini, untuk anak-anak yang sakit, untuk Bang Freddy yang juga sakit. Tuhan, untuk Areskin yang sakit, Engkau sembuhkan malam hari ini. Kami juga berdoa untuk segala kebutuhan keluarga-keluarga muda yang mereka masih harus berjuang. Kami percaya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memampukan mereka mengatasi segala persoalan. Dan Tuhanlah penyedia kami. Berkati host kami, Pak Walden, dan juga pemerakarsa acara ini, Pak Henry Su, dan semuanya yang sudah tergabung bersama kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.